Ya sebenarnya sebagai seorang pemimpin bisa aja beliau itu mengumpulkan harta hasil perang atau membeli tanah kata apa gitu kan. Tapi beliau nggak mau. Beliau memilih untuk tidak meninggalkan apapun dan semua harta yang diperoleh oleh beliau itu disumbangkan, disedekahkan gitu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Simple, kesederhanaan, kemurahan hati, toleransi, respect terhadap siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, teman-teman, berbicara soal Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita mulai dari masa kecil dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi teman-teman, Salahuddin Al-Ayyubi itu dilahirkan di sebuah wilayah yang bernama Tikrit, yang tepatnya itu sekarang berada di Irak. Salahuddin itu berada di circle keluarga yang bisa dibilang terpandang dan juga berada di circle keluarga bangsawan. Salahuddin itu mempunyai ayah yang bernama Ayub. Ayub, ayahnya Salahuddin itu punya saudara yang bernama Syirkuh. Nah, Syirkuh ini merupakan paman Salahuddin, yang dimana beliau ini adalah seorang jenderal perang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Salahuddin dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan, sehingga beliau bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana cara menunggangi kuda, itu diajarin semua sama keluarganya ketika masa kanak-kanak. Bagaimana cara berperang, bagaimana cara menyusun strategi peperangan. Jadi semuanya itu didapatkan Salahuddin ketika dia masih di usia anak-anak, seperti itu. Jadi sudah lengkap edukasi yang diberikan kepada Salahuddin. Lalu bagaimana Salahuddin bisa muncul ke permukaan dan bisa dikenal oleh banyak orang, bisa ditunjuk untuk menjadi seorang wazir atau seorang pemimpin suatu daerah? Bagaimana ceritanya, teman-teman? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Salahuddin mempunyai paman yang merupakan seorang jenderal perang. Jadi melalui ordal, ya bisa kita bilang ordal yaitu pamannya ini. Nah, disitulah tempat ataupun jalur Salahuddin itu bisa menjadi seorang penguasa dari pamannya itu. Nah, peristiwa penting yang kemudian sangat menentukan karir Salahuddin adalah ketika beliau menjadi wazir di Mesir. Salah satu tujuan utama dari Salahuddin adalah untuk membebaskan kota Yerusalem dari tangan umat Kristen atau dari tangan tentara salib. Bagaimana cara beliau melakukan hal tersebut? Tentunya hal pertama yang harus beliau lakukan adalah menyatukan kekuatan umat Islam yang pada saat itu sedang terpecah belah. Terpecah belahnya umat Islam ini juga menjadi penyebab bisa direbutnya kota Yerusalem 100 tahun yang lalu. Yerusalem jatuh ke tangan umat Kristen pada tahun 1098. Yaitu jadi karena Islam pecah belah. Nah, sekarang tugas Salahuddin adalah mengumpulkan kekuatan Islam untuk kemudian merebut kembali kota Yerusalem tersebut. Di tahun 1169, kan Salahuddin pada waktu sudah menguasai Mesir. Nah, dari situlah beliau memulai peperangan-peperangan, ya meskipun belum masuk ke peperangan besar, melawan tentara salib. Beliau juga mengumpulkan kekuatan-kekuatan umat Islam dengan menaklukkan banyak sekali kota-kota, dan kemudian puncaknya adalah terjadi di pertempuran Hattin atau disebut sebagai perang Hattin yang kemudian dimenangkan oleh Islam. Ini merupakan peperangan yang bisa dikatakan sebagai puncak karir dari perjuangan seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin menang di perang Hattin, kota Yerusalem bisa beliau taklukkan. Ketika beliau juga sudah menguasai kota Yerusalem, beliau itu nggak melarang
orang-orang dari agama lain, baik itu dari agama Kristen ataupun Yahudi, untuk berziarah ke kota itu. Dipersilahkan untuk masuk ke kota itu, untuk berziarah. Jadi beliau tidak melarang. Bahkan beliau membuat perjanjian, peraturan dengan lawannya, bahwasanya kalau ada umat Kristen yang ingin masuk untuk berziarah ke kota itu, mereka akan dilindungi dan dijaga keselamatannya. Nah, jadi kemurahan hati seperti inilah yang ditunjukkan oleh beliau. Di satu sisi beliau memiliki semangat jihad yang tinggi, namun di sisi lain beliau juga mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi terhadap lawannya. Nah, jadi seperti itu beliau ketika itu sudah bisa menguasai Yerusalem. Meskipun beliau pada waktu itu sudah punya prestasi yang bisa dibilang sangat luar biasa ya, bisa menaklukkan kembali kota Yerusalem, tetapi ada aja yang nyinyir sama beliau nih. Dimana ini datangnya dari atasan beliau, dari khalifah di Baghdad, yang mungkin khalifah di Baghdad itu cemburu atas keberhasilan Salahuddin dan mungkin takutnya Salahuddin itu akan merebut kekhalifahan Abbasiyah begitu, mengambil tahta khalifah. Dikirimin surat tuh Salahuddin, dan yang isi dari suratnya itu adalah mengkritik sikap Salahuddin terhadap musuh-musuhnya, di mana beliau dianggap terlalu lunak gitu kepada musuh-musuhnya, dianggap terlalu bersikap baik lah begitu terhadap musuhnya. Lalu kemudian setelah penaklukan kota itu, apa yang terjadi? Masih berlanjut perang salibnya, masih berlanjut. Walaupun dengan kekalahan umat Kristen pada waktu itu di perang Hattin, dan raja mereka yaitu Raja Gai juga sudah ditahan. Jenderal mereka yang merupakan jenderal yang sangat dibenci oleh Salahuddin yaitu Reynald de Chatillon itu juga terbunuh pada perang itu dengan dieksekusi oleh Salahuddin sendiri. Ada yang mengatakan juga oleh ajudannya. Meskipun begitu, umat Kristen belum mau memadamkan kobaran perang. Mereka masih ingin berperang dengan umat Islam dan berniat ingin merebut kembali kota Yerusalem. Dan berita tentang kekalahan itu membuat orang-orang Kristen yang ada di Eropa sana, itu jadi marah dan pengen balas lagi. Ini ditandai dengan mulai adanya diskusi di Eropa sana untuk mencoba mengirimkan kembali pasukan ke tanah Arab, ke tanah Islam. Tokoh-tokohnya pada waktu itu ada Richard the Lionheart, yang mana beliau adalah seorang raja Inggris. Ada King Philip, ada juga Barbarossa. Nah, itu salah satunya tokoh-tokoh itu yang mencoba ingin kembali lagi menyerang atau merebut Yerusalem. Dan pecah lagi tuh perang salib ketiga. Nah, sekarang ini musuhnya beda. Kan sebelumnya musuhnya itu di sebelum perang Hattin ya, ada Raja Baldwin tuh dengan maskernya itu yang dari pihak Kristen. Raja Baldwin yang terkenal karena beliau mengidap penyakit kusta, dengan topengnya itu di film Kingdom of Heaven. Kalau teman-teman sudah pernah nonton film itu pasti tahu itu sama Raja Baldwin IV. Keren banget ya beliau itu. Nah, kerennya Raja Baldwin ini itu beliau juga punya karakteristik yang mirip dengan Salahuddin. Beliau itu punya respect yang tinggi terhadap lawannya, which is saat itu adalah Salahuddin. Dan Salahuddin sendiri juga respect sama Raja Baldwin gitu. Ketika terjadi gencatan senjata, ya udah, nggak ada yang boleh saling serang. Tapi ada satu musuh Salahuddin yang membuat Salahuddin itu kesel dan marah pada musuhnya ini, dan itu bukan Baldwin IV, bukan. Ada satu lagi nih, namanya adalah Reynald de Chatillon, yang bisa dibilang dia itu adalah bawahannya Raja Baldwin. Seorang jenderal juga, jenderal perang juga, tapi sangat dibenci oleh Salahuddin. Kenapa dia dibenci oleh Salahuddin? Ternyata ini ada sebabnya, teman-teman. Reynald de Chatillon
itu pernah melanggar aturan. Pada suatu ketika, pada suatu peristiwa kan Salahuddin sama Raja Balu ini sudah membuat kesepakatan nih. Mereka kan pada waktu itu udah capek perang, belum ada kemajuan, itu stuck lah begitu. Nah akhirnya mereka berdua, Salahuddin dan juga Raja Balu ini membuat kesepakatan buat ada gencatan senjata lah seperti itu. Dan ada satu peraturan yang mengatakan kalau misalkan ada peziarah dari umat Islam yang ingin berziarah begitu ke kota Mekah atau ke kota manapun, ke kota Mekah ya, itu harus dilindungi. Tidak ada yang boleh menyerang satu sama lain. Nah, tapi si Reynald Desation ini itu melanggar aturan tersebut. Dia menyerang peziarah Muslim yang mau berziarah ke kota Madinah. Dibunuh para peziarah itu ketika sedang masa gencatan senjata. Ia pantas Salahuddin marah pada waktu itu. Salahuddin marah, Salahuddin protes sama Raja Baluin IV. Kenapa si orang ente ini menyerang orang-orang saya, kata Salahuddin kepada Baluin. Protes lah begitu dia. Nah, si Raja Baluin ini ternyata juga marah sama si Reynald Desation. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Padahal kan sedang mengejar senjata. Dan akhirnya ya Reynald Desation dipanggil oleh Raja Baluin, oleh rajanya sendiri, dan diberikan peringatan keras untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah itu yang membuat Salahuddin menjadi sangat marah sama Reynald ini dan bersumpah akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dan peristiwa itu ternyata juga merupakan penyebab pecahnya perang Hattin itu. Nah, kita balik lagi ke perang salib ketiga tadi, ya, Raja Richard the Lionheart, dijuluki Lionheart. Itu datang dari Inggris jauh-jauh, dia datang ke negeri Islam di Timur Tengah gitu. Datang dengan dendam dan juga ambisi untuk mengalahkan Salahuddin sekaligus merebut kembali kota Yerusalem. Dan di Inggris itu sudah disiapkan dana yang besar untuk membiayai perang salib ketiga ini. Bahkan Raja Inggris itu sampai memunguti pajak dari rakyatnya itu dipunguti pajak. Kalau nggak salah ya, sekitar 60% dari hasil pajaknya itu dikhususkan untuk membiayai perang salib. Itu banyak banget itu. 60% tuh. Itu tentu saja membebani rakyat Inggris pada waktu itu yang Inggris saat itu berbeda dengan Inggris sekarang. Kalau sekarang pada kaya-kaya ya dulu mereka sama aja ya sebagai seorang petani, tapi dimintakan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai perang salib. Singkat cerita, King Richard jalan gitu untuk melakukan pertempuran lagi dengan membawa pasukannya. Walaupun di perjalanan juga beliau sempat mengalami struggling karena punya banyak masalah juga dengan Raja Bizantium walaupun sama-sama Kristen. Ya dia jalan, kemudian terjadi perang salib ketiga. Ya perang demi perang terjadi lagi antara Raja Richard dan Salahuddin, dan ending dari perangnya itu juga nggak jelas ya. Ya, ada kalanya Salahuddin menang pada suatu peperangan, ada kalanya King Richard juga menang pada suatu peristiwa. Dan pada akhirnya peperangan-peperangan yang terjadi itu udahan, berakhir, karena kedua belah pihak itu udah capek perang ya. Dari pihak Muslim, dari pihak Salahuddin sudah capek perang-perang terus. Akhirnya Richard ya belum bisa menguasai kota Yerusalem, dan akan tetapi beliau mendapatkan perjanjian dengan Salahuddin di mana orang Kristen bisa masuk berziarah ke kota Yerusalem tanpa boleh diganggu. Nah, kemudian setelah itu King Richard karena sudah capek perang tadi itu ya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris. Meskipun di penjarahan dia sempat ditahan dan dipenjarakan oleh sesama Kristennya. Nah itu nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Nah kemudian
ending. Nah, ini endingnya. Ending dari masa kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun Salahuddin sudah memenangkan banyak sekali perang, sudah berjihad melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya, akan tetapi saya melihat akhir dari kehidupan beliau itu cukup memilukan. Ya, walaupun beliau adalah seorang pemimpin besar, beliau bahkan dikatakan sebagai seorang pahlawan, dipuja-puja oleh banyak sekali puisi-puisi yang dituliskan oleh umat Islam pada waktu itu. Akan tetapi ending dari kehidupan beliau itu tidak seindah kemenangan-kemenangan beliau, masa-masa glory yang diraih oleh beliau. Beliau tidak meninggalkan harta ataupun tanah terhadap keturunannya. Beliau hanya meninggalkan kalau nggak salah itu ada cuman baju aja ditinggalin gitu. Habis itu beliau wafat dan ya udah gitu. Ya, sebenarnya sebagai seorang pemimpin bisa aja beliau itu mengumpulkan harta hasil perang atau membeli tanah kata apa gitu kan. Tapi beliau nggak mau. Beliau memilih untuk tidak meninggalkan apapun dan semua harta yang diperoleh oleh beliau itu disumbangkan, disedekahkan gitu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini yang membuat saya sangat mengagumi beliau, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan Islam sejati yang bahkan sekarang digaung-gaungkan lagi nama beliau sebagai simbol persatuan Islam, yang bahkan musuhnya sendiri dari kaum Kristen juga mengagumi beliau karena simple, kesederhanaan, kemurahan hati, toleransi, respek terhadap siapapun. Nah, itu nilai-nilai yang perlu kita contoh dari beliau. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.